sesuai dengan ini ya, kriteria aliran ya. Jadi ada aliran tetap, aliran seragam, aliran berubah, atau aliran tidak seragam. Ini bisa aliran berubah lambat laun, bisa juga berubah dengan cepat. Saya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk aliran tidak seragam ini bisa dibagi jadi dua, berubah lambat laun atau berubah dengan cepat. Jadi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai tipe-tipe aliran ini. Ini yang kita bahas terakhir kemarin sebelum selesai di pertemuan kedua itu ya. Nah, mengenai aliran tetap, tidak tetap, seragam, dan tidak seragam, mungkin kita balik dulu ke pengertian dari masing-masing. Jadi, untuk aliran tetap, ini berarti tidak ada perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Sedangkan kalau tidak tetap, ini ada perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi aliran tetap dan tidak tetap ini ditinjaunya dari segi waktunya ya. Jadi T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2. Sedangkan untuk yang seragam dan tidak seragam, ini ditinjau berdasarkan tempatnya atau lokasinya gitu ya. Jadi di lokasi, di titik mana, titik koordinat mana, titik koordinat berapa, itu ditinjau kecepatannya. Jadi ketika di koordinat atau titik berbeda, kecepatannya itu ternyata berbeda, itu berarti aliran yang tidak seragam. Jadi ketika di tempat yang berbeda, kecepatannya itu sama, berarti itu aliran seragam. Jadi untuk yang seragam dan tidak seragam ini ditinjau di waktu yang sama, tempat yang berbeda. Sedangkan untuk aliran tetap dan tidak tetap, itu ditinjau di waktu yang berbeda. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Dan yang nantinya kita pelajari lebih lanjut itu adalah aliran seragam dan tetap. Ini disebut juga aliran beraturan. Jadi ini kecepatannya tidak berubah terhadap waktu, kecepatannya juga tidak berubah terhadap tempat. Jadi kecepatannya tetap, entah itu seberapa besar kecepatannya, namun hal ini berarti tidak ada gangguan di saluran tersebut ya. Jadi ketika ada gangguan di saluran tersebut, misalkan salurannya itu melebar atau menyempit atau terjadi perubahan kemiringan, otomatis aliran seragam dan tetap itu tidak bisa terjadi ya, aliran beraturan ini. Jadi pasti ada perubahan di aliran tersebut. Namun di sini yang kita pelajari adalah aliran seragam dan tetap, ini disebut juga sebagai aliran beraturan. Kalau aliran tidak seragam sendiri bisa dibagi menjadi aliran berubah lambat laun sama aliran berubah dengan cepat. Jadi ini erat kaitannya dengan kalau seragam dan tidak seragam tadi terhadap lokasi ya. Jadi ketika di lokasi yang berbeda tapi di waktu yang berdekatan, itu berarti kalau alirannya itu berubah, itu ya, berarti itu berubahnya cepat gitu ya. Namun ketika ditinjau di waktu yang agak jauh, itu nanti berarti ternyata berubahnya ketika jeda waktunya itu cukup jauh. Oh, berarti itu berubahnya bisa dibilang dia berubah secara lambat laun. Seperti itu. Jadi seragam ini bisa berubah dengan cepat, bisa juga berubah lambat laun. Aliran ini disebut berubah lambat laun jika perubahan kecepatan terjadi secara lambat laun dalam jarak yang panjang. Sedangkan kalau berubah dengan cepat ini berarti perubahannya terjadi pada jarak yang pendek. Jadi ini bisa dilihat dengan adanya
perubahan kedalaman aliran, misalnya ya, ketika tinggi airnya tiba-tiba berubah jadi tinggi sekali atau tiba-tiba berubah jadi rendah sekali, itu berarti aliran tersebut bukan aliran seragam. Jadi otomatis dengan adanya perubahan ketinggian air itu pasti ada perubahan kecepatan ya. Jadi bisa dilihat bahwa kecepatan itu erat kaitannya dengan luas permukaan. Jadi ketika debitnya tetap, lalu luas permukaannya berubah karena tinggi airnya berubah, itu berarti kecepatannya juga pasti berubah. Ya, jadi semakin tinggi. Misalkan ketika tinggi airnya berkurang, berarti kecepatannya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini summary yang tadi, jadi aliran tetap itu perubahan tinggi air terhadap tempat itu sama dengan 0, jadi tinggi airnya sama terus. Kalau seragam ini tinggi air terhadap waktu, ini juga sama terus, jadi tidak berubah terhadap waktu. Kalau yang tidak tetap, ini tinggi airnya berubah-ubah terhadap tempat, itu jadi di satu waktu yang sama ketika ditinjau di hulu sama di hilir, ternyata tinggi airnya itu nggak sama, itu berarti aliran tidak tetap. Dan aliran tidak seragam, ini tinggi airnya berubah terhadap waktu ya. Jadi ketika di awal aliran tinggi airnya ternyata 15 cm, terus di akhir aliran tinggi airnya ternyata 10 cm, itu berarti aliran tidak seragam. Contohnya bisa dilihat di sini. Jadi ini beberapa perubahan kedalaman air di sepanjang aliran. Jadi di sini bisa kalian lihat bedanya ya, aliran berubah lambat laun sama aliran berubah dengan cepat. Jadi kalau yang A ini aliran seragam, bisa dilihat bahwa karena dia aliran seragam, maka tinggi airnya di sini terhadap waktu itu tidak mengalami perubahan, gitu. Tapi bisa saja tinggi airnya terhadap tempat itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau terhadap waktu dia di satu titik yang sama tinggi airnya tetap, tapi bisa saja di titik berbeda tinggi airnya berbeda. Makanya ada H1 dan H2. Lalu ada aliran berubah lambat laun. Nah, di sini yang menarik misalnya kalian punya saluran terakhir. Saluran terakhir ini membuang ke laut. Dan ternyata saat itu kondisinya laut itu sedang pasang. Jadi ternyata tinggi airnya laut itu di atas tinggi air kalian. Jadi air kalian itu sebenarnya kalau normal nggak kena pengaruh laut tuh turunnya di sini ya, yang titik-titik ini. Tapi karena lautnya lagi pasang, airnya naik jadi segini, otomatis akan membawa pengaruh ke saluran kalian. Makanya di sini ada tinggi air yang mengalami peningkatan. Jadi ini bisa disebut juga sebagai backwater atau air balik yang diakibatkan tinggi muka air di downstream itu lebih tinggi daripada di upstream. Nah, ini aliran berubah, tapi dia berubahnya lambat laun, gitu ya, karena tidak dalam jangka waktu yang cepat, gitu ya. Jangka waktunya panjang dan pengaruhnya juga panjang ya. Untuk backwater ini bisa sampai, mungkin pengaruhnya bisa sampai sana. Jadi nggak cuma berhenti di sini aja. Jadi tinggi airnya itu tetap terpengaruhi sampai dia menemukan tinggi air normalnya, titik-titik ini. Lalu untuk yang C ini aliran berubah dengan cepat. Jadi ketika kalian membuang air ke laut, jadi melalui saluran terakhir ke laut, dan di situ lautnya lagi surut, gitu ya. Jadi entah mungkin permukaan air lautnya segini gitu. Terus saluran kalian setinggi ini, otomatis turunnya kayak gini kan. Nggak mungkin turunnya jadi kayak gini kan nggak mungkin ya, karena salurannya cuma sampai sini aja. Nah, ini berubah dengan cepat. Jadi bisa dilihat perbedaan tinggi muka airnya ketika dia ekstrim seperti ini berarti berubah dengan cepat. Ketika dia gradually atau sedikit demi sedikit naik ini berarti itu berubah lambat laun.
Nah, bagaimana dengan sifat aliran? Ini mungkin kalian sudah pernah dengar juga kemarin waktu praktikum ya, pengarahan praktikum. Pengarahan praktikum itu ada percobaan di mana kalian harus menentukan sifat aliran dari aliran yang kalian lihat di video ya. Jadi percobaan Osborne-Reynolds, kalau kalian masih ingat, ini erat kaitannya dengan angka Reynolds ya, karena memang nama percobaannya sama ya. Jadi angka Reynolds ini atau RE number ini yang mempengaruhi sifat aliran tersebut. Jadi aliran tersebut dapat dikategorikan sebagai laminar, turbulen, atau transisi itu berdasarkan angka Reynolds-nya. Mungkin kalian sudah lihat juga di videonya ya, mana aliran yang laminar, mana aliran yang turbulen. Jadi kalau laminar ini aliran yang ditunjukkan oleh gerak partikel-partikel cairan menurut garis-garis arusnya yang halus dan sejajar. Jadi cenderung lurus gitu alirannya. Sedangkan untuk turbulen ini tidak mempunyai garis-garis arus yang halus dan sejajar sama sekali. Jadi dia acak garis-garis arusnya. Mungkin kalau digambarkan itu bisa jadi seperti ini ya, laminar ini cenderung lurus ini. Terus sedangkan kalau turbulen